sobat semua, jumpa lagi bersama kami Adiani Family dalam perjalanan rutin kita bisa bertiga kita bahagia Jogja Labuan Bajo. Setelah bersenang-senang menikmati one day trip Pulau Komodo, hari kedua kami di Labuan Bajo sebenarnya ingin lanjut gas ke Desa Wairebo. Tapi seperti di video awal, perjalanan ke sana masih lumayan jauh, sekitar 300 kilometeran atau sekitar 8 jam untuk perjalanan bermotor. Itu juga masih ditambah 5 jam untuk hiking dari pos terakhir di SDK Denye hingga ke Desa Wairebonya. Jadi terpaksa rencana ke Wairebo kita urungkan ya. Sebagai ganti sekaligus mengembalikan tenaga kami yang sudah cukup terkuras selama perjalanan. Hari itu kami menghabiskan waktu hanya di penginapan sambil cuci baju kotor. Di hari yang sangat cerah itu kami menikmati keindahan pemandangan pelabuhan Labuan Bajo yang terpampang tepat di depan kamar kami. Setelah bersantai dan bersantap sarapan di penginapan, siang harinya kami coba berburu sejumlah spot objek wisata gratisan di Labuan Bajo. Tapi saat sudah siap berangkat ternyata starter si Maxi nggak mau hidup. Setelah kami cek ternyata satu sekring putus. Untunglah di NMAX sudah disediakan cadangannya, tinggal pasang dan langsung hidup terus berangkat. Spot wisata gratis dengan pemandangan indah pertama yang jadi tujuan kami adalah Puncak Waringin. Ini adalah spot wisata tempat kunjungan Presiden Jokowi. Tempatnya hanya sekitar 100 meter di sebelah penginapan kami. Setelah berfoto-foto dengan latar pelabuhan Labuan Bajo di Puncak Waringin, kami langsung gas ke spot wisata gratisan lainnya. Spot gratisan kedua ini adalah di Bukit Cinta yang berada di dekat Bandara Komodo. Tapi baru saja sampai di ujung bandara, kami harus balik ke penginapan karena ada kabar kawasan pelabuhan hujan deras. Maklum, tadi kami meninggal banyak baju, jadi harus diangkat dulu. Nah, setelah semua pakaian aman dan hujan mulai reda, kami menyempatkan diri untuk makan siang terlebih dahulu karena awalnya saat kami di Bukit Cinta ingin makan siang, tapi karena harus kembali ke penginapan akhirnya kita urungkan. Nah, setelah makan siang kami lanjut ke Bukit Cinta. Sayang saat masuk di daerah Bukit Cinta kami salah mengambil jalur. Kami ambil jalur yang bawah, sedangkan harusnya kalau kita ingin ke Bukit Cinta kita harusnya lewat yang jalur atas. Nah, itu di atas itu adalah Bukit Cinta. Kita ambil yang bawah. Akhirnya kita sampai di Batu Biru. Tapi keindahannya tak kalah dari Bukit Cinta loh, karena sama-sama bisa melihat teluk yang berada di ujung utara Labuan Bajo. Nah, ini pemandangan yang bisa dilihat dari Batu Biru. Jadi Batu Biru ini berada di bawahnya Bukit Cinta. Sebenarnya sama sih pemandangannya, cuma mungkin kalau Bukit Cinta bisa lebih lihat secara luas karena dia berada di atasnya lagi dari Bukit Biru, Batu Biru. Saat bersenang-senang mengabadikan indahnya pemandangan
di Batu Biru, drone-nya nyangkut di bawah Bukit Cinta. Maklum, masih amatir sopirnya. Nah, setelah diambil, drone-nya kita terbangkan lagi biar kita bisa melihat indahnya kawasan teluk di bawah Batu Biru. Nah, kalau Batu Biru berada di tempat kita, kalau Bukit Cinta tepatnya di ujung sebelah kanan ini. Nah, di atas ini adalah Bukit Cinta. Sayang kita tidak ke sana. Selepas puas dari Batu Biru, kami lanjut menelusuri jalur lintas utara menuju kawasan spot perbukitan di Labuan Bajo. Nah, di sepanjang jalan lintas utara ini kami melewati jalanan yang berada di tepat pinggir pantai. Pemandangannya sangat indah. Terlebih hari itu kita menyusuri kawasan pantainya sudah menjelang sore. Selain menyaksikan pemandangan laut yang berada di pinggir jalan, kami juga menyaksikan perbukitan hijau yang menjulang khas daerah di Nusa Tenggara. Kami pun sempat sejenak mampir untuk berfoto-foto di kawasan pelataran Komodo. Tuh, dari jauh terlihat lautan yang berada di ujung utara Labuan Bajo. Setelah kami lanjutkan, kami sore itu memperhatikan bahwasanya di puncak-puncak bukit itu ternyata banyak orang-orangnya. Awalnya kami tidak begitu paham kenapa kok di puncak-puncak bukit di sekitar jalan tersebut banyak orang-orang yang sudah ada di sana. Ternyata mereka tengah bersantai di puncak-puncak bukit untuk menyaksikan sunset yang indah di ujung Labuan Bajo. Nah, di kawasan ini
kita bisa memilih beberapa bukit untuk kita daki guna menyaksikan indahnya sunset di Labuan Bajo, mulai dari Bukit Silvi, Bukit Silvia, Bukit Amiliasi, dan Bukit Sunset Hill. Dari sejumlah bukit itu kami milih Sunset Hill yang kita rasa paling rendah. Nah, ayo. Nah, terus naik. Sini, ke sini. Mandi, Pro. Ayo terus. Ayo terus. Meski harus jatuh bangun untuk naik bukit, tapi semua terbayar dengan keindahan pemandangan dan sunset yang bisa disaksikan dari atas bukit. La haula wala quwata illa billah. Sebelum kembali ke penginapan, kami menyempatkan diri untuk singgah ke Dermaga Putih yang berada di ujung utara pelabuhan Labuan Bajo. Malamnya kami hunting seafood untuk makan malam khas Labuan Bajo di pusat kuliner Kampung Ujung. Di sini kita bisa melihat dan menyantap masakan seafood dari berbagai macam golongan, mau dari udang, cumi, dan ikan segar tersedia di sini. Kita tinggal pilih, pesan, dan langsung menyantapnya. Terima kasih, see you next time. Besok kita akan cerita perjalanan pulang kami dari Labuan Bajo.